Perkenalkan, nama saya Niko Runtuaro dari kelas 10 IPA 1, dan saat ini saya akan menjelaskan tentang akulturasi kebudayaan di masa masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, serta peninggalan-peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha yang masih ada hingga saat ini. Akulturasi kebudayaan yaitu suatu proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain sehingga membentuk kebudayaan baru. Agama Hindu-Buddha ke Indonesia sudah berlangsung sejak berabad-abad lalu, tetapi pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha masih dapat dirasakan hingga sekarang ini oleh masyarakat. Ada yang masih dijalankan hingga kini, banyak pengaruh Hindu-Buddha yang juga dipelajari oleh masyarakat. Masuknya kebudayaan dan agama Hindu-Buddha juga menyebabkan akulturasi dengan kebudayaan lokal. Salah satu bentuk peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah seni bangunan. Dalam buku Kehidupan Masyarakat pada Masa Praaksara, Masa Hindu-Buddha dan Masa Islam, karya Triworo Setyaningsih, perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia telah membawa pengaruh besar dalam berbagai karya seni dan kerajinan maupun bangunan. Salah satu hasil karya adalah candi. Bagi Hindu dan Buddha, candi memiliki fungsi yang berbeda. Bagi candi bercorak Hindu berfungsi sebagai makam, sementara candi bercorak Buddha memiliki fungsi sebagai tempat pemujaan atau peribadatan. Contoh candi bercorak Hindu adalah Candi Prambanan dan candi bercorak Buddha adalah Candi Borobudur. Seni berkembang cukup maju karena profesi ini juga dibutuhkan di masyarakat. Pengaruh Hindu-Buddha kemudian diimbangi dengan berbagai peninggalan yang bercorak kebudayaan tersebut. Peninggalan yang berupa artefak maupun tekstual, baik yang utuh maupun tidak, telah meyakinkan bahwa pengaruh Hindu-Buddha pernah menancap sangat kuat di Indonesia. Pada pengaruh aksara dan sastra, orang-orang Indonesia mengenal bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Tidak hanya mengenal, tapi juga bisa membaca dan menulis. Itu membawa perkembangan dalam seni sastra. Pada masa Hindu-Buddha, seni sastra berkembang seperti cerita Mahabharata dan Ramayana. Bahkan ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Sanskerta. Sebelum masuknya Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia belum mengenal sistem pemerintah. Semula pemimpinnya adalah kepala suku, setelah Hindu-Buddha pemimpinnya adalah raja. Masuknya Hindu-Buddha membawa pengaruh terhadap terbentuknya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Dalam dunia perdagangan pada masa Hindu-Buddha sudah menggunakan mata uang yang diciptakan di negara sendiri, sehingga transaksi jual beli menjadi lebih praktis baik untuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Karena sebelumnya transaksi masih bersifat barter. Kelemahan sistem barter adalah tidak semua barang yang ditukar belum tentu diperlukan oleh orang lain dan tidak memiliki standar baku. Dalam perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia, memiliki perhitungan kalender yang disebut kalender Saka. Perhitungan pada kalender Saka, 1 tahun Saka terdiri atas 365 hari. Pada sistem kalender dalam masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan seperti upacara keagamaan. Sebelum ajaran Hindu-Buddha datang, masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme atau memuja roh nenek moyang, dan dinamisme atau kekuatan gaib benda-benda. Setelah Hindu-Buddha datang, masyarakat Indonesia banyak yang belajar ajaran Hindu-Buddha. Agama Hindu maupun Buddha telah mempertegas nilai-nilai moral yang telah dimiliki bangsa Indonesia sebelumnya. Itulah penjelasan mengenai akulturasi kebudayaan di masa masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia serta peninggalan-peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha yang masih ada hingga saat ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.